Selamat siang, kami dari kelompok 3, tim Puskesmas Cimanggu 1 akan mempraktekkan penilaian aktivitas kehidupan sehari-hari AKS atau Activity of Daily Living dengan instrumen indeks Barcel Modification dengan peran Arul Anwar sebagai content creator, Sarwi Endah MDkeb sebagai pasien, Dr. Yani Amaro sebagai tenaga kesehatan. Bisa dimulai. Selamat siang, Ibu. Siang, Dok. Perkenalan, nama saya Dr. Yani. Ibu namanya siapa ya? Saya Bu Sarli, Dokter. Bu Sarwi ya. Oke. Gini ya Bu, Ibu akan saya tanya-tanya. Saya mohon nanti Ibu menjawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya. Ya. Oke, Dokter. Terus pertanyaan pertama, ini adalah untuk aktivitas sehari-hari, kegiatan Ibu sehari-hari di rumah. Nanti saya tanya, coba Ibu jawab sebisanya atau pokoknya dengan yang Ibu alami lah sehari-hari ya. Ibu untuk BAB buang air besar ya setiap hari atau gimana Bu? Ada kalanya 2 hari sekali, Dokter. Tapi sering-seringnya? Sering-seringnya setiap hari. Iya. Terus masih bisa apa namanya ya? Bisa menahan, atau misalkan Ibu pengen BAB, Ibu masih bisa menahan BAB-nya atau misalkan nggak bisa langsung apa sih namanya ya, bisa kepecirit apa ya istilahnya itu, seperti itu apa tidak? Bisa nahan, Dok. Bisa nahan ya. Oke. Terus untuk pipis gimana Bu? Masih bisa mengendalikan pipisnya, maksudnya masih bisa ditahan kalau pengen pipis, kalau atau nggak, tidak bisa ditahan pipisnya? Ada kalanya nggak bisa, Dok. Pernah sesekali tapi jarang gitu ya. Di saat pengen pipis langsung sor aja gitu, nggak ketahan. Berarti kan mungkin untuk selanjutnya kalau misalkan Ibu pengen pipis, jangan sampai nunggu sampai kepengen banget. Kira-kira udah rada kepengen pipis ya, apa namanya, langsung ke kamar mandi seperti itu ya. Jangan nahan pipis lah intinya seperti itu, karena nahan pipis juga bisa jadi penyakit ya. Oke, siap, Dok. Kemudian untuk membersihkan diri, Ibu mandi sehari berapa kali Bu? 2 kali. Kalau kondisi nggak enak badan ya paling sehari sekali, Dok. Iya. Atau mungkin malah nggak mandi ya kalau lagi sakit ya. Iya, iya, betul. Nah kalau untuk proses mandinya, Ibu mulai dari ke kamar mandi, maksudnya buka baju sampai proses mandi selesai, itu biasanya dibantu atau bisa mandi sendiri Bu? Sampai Alhamdulillah selesai. masih bisa sendiri. Tidak butuh orang lain ya untuk mandi ya. Terus Enggak, kalau kondisi sehat terus kalau misalkan untuk nyisi rambut, sikat gigi, sabunan segala macam seperti itu masih sendiri. bisa sendiri ya. Termasuk masuk ke kamar mandinya juga pakai celana baju, pakai apa, buka baju, pakai baju lagi seperti itu. Proses mandinya pokoknya bisa sendiri ya. Bisa Sendiri, nggak pernah dibantu kecuali kalau lagi sakit ya. Iya. Oke. Untuk makan, Ibu kalau makan kan setiap hari makan kan? Ibu makan sehari berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Nah kalau pas lagi makan itu bisa ambil sendiri atau harus diambilin orang lain atau gimana? Ambil sendiri. Ambil sendiri ya. Bisa. Terus untuk makanan yang agak susah, misalkan harus dipotong apa kayak gitu, pakai sendok bisa sendiri. Bisa. Tidak harus dibantu orang lain ya. Tidak. Kalau dilihat dari Ibu datang ke sini, Ibu kan datang sendiri ke sini ya, maksudnya nggak pakai alat bantu ya. Iya. Jadi di rumah juga tidak pakai alat bantu, Enggak. maksudnya mungkin pakai tongkat atau pakai kursi roda apa? Enggak. Bisa. Alhamdulillah Masih bisa ya? jalan, nggih. Mm-mm. Terus untuk pakai baju, kan kadang-kadang ada yang harus pakai ikat pinggang, ada tali-talinya lah intinya seperti itu. Iya. Terus bisa sendiri apa harus butuh bantuan orang lain? Kadang baju yang seletingan belakang itu minta Harus dibantu tolong orang ya, lain susah. ya. Takut kecekit tangannya, Dok. Oke. Terus kalau untuk misalkan pakai sepatu ada talinya, Bisa sendiri. bisa sendiri ya. Iya. Kalau tadi dibantu di belakang mah kan lebih cenderung karena mungkin agak susah kali ya. Iya, Nah, sulit. apalagi tadi bilang katanya takut kecetit seperti itu, jadi Iya. makanya minta bantuan orang lain. Bisa naik turun tangga sendiri Bu? Bisa. Oke, terus
Untuk mandi tadi sudah. Bisa. Bisa semua ya, mandiri ya. Iya. Setelah dinilai, setelah pertanyaan ini selesai dan Ibu jawab tadi dengan jujur ya Bu ya, Oke. saya nilai untuk aktivitas Ibu sehari-hari, ini nilainya masih 1 ya. Di sini 2 nih yang ini nih. Nilainya 2, yang lainnya masih bagus semua. Jadi termasuknya ke mandiri, masih bisa melakukan aktivitas sendiri ya. Ya. Intinya seperti itu kan. Di sini juga dibagi kan, ada yang bisa mandiri berarti masih melakukan banyak kegiatan yang bisa melakukan sendiri, itu masuknya ke mandiri. Tapi ada juga yang masih tergantung orang lain, butuh orang lain. Di sini ada yang masuknya ke ringan, sedang, berat. Nah, dari pertanyaan yang tadi jawab itu, Ibu ada yang di sini aja nih yang kadang-kadang di BAK-nya aja yang Ya. seperti itu. Jadi untuk yang lain-lainnya tuh masih bisa semua, BAB masih bisa, normal, aktivitas yang lain sebenarnya masih normal. Di sini masih dan itu pun kadang-kadang ya, Iya. mungkin lagi tanggung, nggak bisa nahan pipis, jadi nggak bisa. Jadi paling untuk solusinya, untuk kesananya, jangan suka nahan pipis. Jadi ketika misalkan pengen pipis, langsung ke kamar mandi seperti itu, biar nggak kemerungsung, biar nggak rusuh seperti itu ya. Jadi Ibu intinya kesimpulannya untuk keseluruhannya masih bisa mandiri. Jaga kesehatan di rumah, hati-hati terutama untuk aktivitas yang agak berbahaya atau apa, jaga diri. Dan jangan lupa misalkan untuk aktivitas sehari-harinya juga rutin lah seperti itu. Ya, makasih dokter. Udah selesai, terima kasih. Silakan Ibu kalau mau kembali. Oke, mantap dokter. Demikian praktek untuk penilaian aktivitas sehat AKS dari Puskesmas Cimanggu 1. Dengan 10 fungsi tadi, skor yang dinilai hasilnya 20 yakni mandiri. Sekian dan terima kasih.